Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan welcome to my channel Jody Slim dan saya Jody Eransa. Di video kali ini seperti biasa kita akan menganalisa nilai rapor lagi yang lolos SNMPTN tahun 2021 kemarin. Dan kali ini aku dapat nilai rapor yang biasa-biasa aja, nilai rapornya nggak bagus. Aku bilang nilai rapor ini nggak bagus karena ada mata pelajaran yang turun banget gitu. Lebih dari 5 poin tapi bisa lolos SNMPTN. Kok bisa gitu ya? Maka dari itu saya akan menganalisa nilai rapor ini yang terbilang apa ya, rata-ratanya itu nggak sampai 90-an, nggak sampai 87 nilai rata-ratanya, tapi mungkin di bawah 85 nilai rata-ratanya, tapi bisa lolos di ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung sana. Oke, tunggu apa lagi, kita akan menganalisa nilai rapornya sekarang, tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini, share juga pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Jadi gini teman-temannya, nilai rapor itu ada dua macamnya. Ada nilai rapor yang bagus, ada yang enggak. Kalau nilai rapor yang bagus itu misalnya dari semester 1 dia 85, terus semester 2-nya 87, semester berikutnya naik lagi terus dan terus naik tuh. Kalau nggak naik mungkin dianya bertahan nilai rapornya, atau kalaupun nilai rapor yang turun nggak melebihi dari 1 atau 2 poin, itu nilai rapornya masih bagus. Dan ada nilai rapor yang jelek. Nilai rapor yang jelek itu misalnya nilainya dari semester 190 terus semester berikutnya 85, turun banget itu, lebih dari 2 atau 3 poin. Itu nilai rapor yang jelek banget itu. Dan rata-rata nilai rapor yang lolos SNMPTN itu biasanya nilai rapor yang bagus, yang saya bilang tadi, yang konsisten naik dan naik tuh setiap semesternya. Tapi kali ini saya mendapatkan nilai rapor yang nggak bagus atau jelek, tapi dia bisa lolos SNMPTN. Jadi gini teman-teman, dia ini lolos di Antropologi Budaya ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia, di pilihan pertama. Pilihan kedua dia daftar di UIN Gunung Jati, Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Dia lolosnya di pilihan pertama. Oke, karena dia mengambil mata pelajaran antropologi, maka kita akan melihat dari mata pelajaran seni budayanya. Terus di sini di SMA dia ini menyediakan mata pelajaran antropologi juga. Berarti kita akan melihat mata pelajaran antropologinya juga ya. Terus sebenarnya antropologi juga masih berkaitan dengan sosiologi juga, tapi di sini di nilai rapor dia nggak ada mata pelajaran sosiologi, jadi kita nggak akan melihat mata pelajaran tersebut. Sekarang kita akan melihat mata pelajaran yang benar-benar berkaitan dengan antropologi. Karena dia SMA-nya ada antropologi, ya kita lihat dulu antropologinya gimana. Oke, sekarang kita akan melihat dari mata pelajaran antropologinya semester 1. Dia dapat 84 B ya, 84 ya. Kalau di 83 mungkin masih C. Lalu antropologi semester 2 dia dapat 85, naik sih 1 poin doang, tapi lumayan lah ya daripada nggak naik. Lalu antropologi semester 3 89. Oke, lumayan. Semester 4-nya dia nggak naik, dan semester 5-nya dia naik 1 poin, 89. Tuh, nggak sampai 90 loh. Padahal mata pelajaran antropologi ini yang benar-benar mendukung dia kalau mau lulus di jurusan antropologi sih. Bagaimana kalau seni budayanya ya? Kita lihat ya. Seni budaya semester 1 79. Nah tuh, masih kecil loh 79. Meskipun predikannya dapat B ya predikatnya. Oke sih. Semester 2 seni budayanya 75. Tuh, turun loh. C. Predikatnya C. Dari 79 predikat B, turun semester 2-nya 75 predikatnya C. 79 berarti turun 4 poin ya. Turun 4 poin loh ini. Tapi seni budayanya semester 3 dia naik 85. Wow, oke, bagus 75 ke 85, dari C ke B ya. Oke. Saya nggak tahu masih bagus apa enggak itu sebenarnya ini rapor kayak gini ya. Terus seni budayanya semester 4-nya 90, dapat A. Itu baru bagus. Mungkin terselamatkan ya nilai rapor yang turun tadi ya. Terselamatkan karena dapat nilai yang bagus 90, dapat predikat A. Dan seni budaya semester 5-nya dia dapat 86 B. Dari 90 ke 86, dari dapat predikat A turun lagi ke 86. Tapi kok bisa lolos gitu? Nilai rapor yang kecil loh nilai-nilainya dia ini, nggak sampai kok, rata-ratanya 85, rata-ratanya nggak sampai nih. Nah, tapi kita akan menganalisa lah bagaimana dia bisa lolos gitu ya.
Tadi seni budaya udah kita lihat, antropologinya udah lihat. Mungkin aku mau lihat dari mata pelajaran muatan lokal bahasa daerahnya mungkin ya. Bahasa apa, mulok ya, mulok bahasa daerahnya. Semester 1 81, B, masih B, hampir ke C ya. Semester 2-nya mulok bahasa daerahnya 77, C, turun lagi. Dari B ke C, turun predikatnya. Lalu semester 3-nya dia dapat 90. Wih, dari C ke A langsung ya, dari 77 ya tadi ya. Ya, dari 77 dia naik jadi 90. Oke, mungkin nasibnya sama kayak seni budaya tadi ya berarti ya. Terus semester 4-nya dia dapat muloknya 91. Oke, naik 1 poin. Bertahan kak semester 5-nya. Semester 5 naik lagi 93. Nah, kalau mulok meskipun turun banget tadi, tapi dia terselamatkan karena 2 kali dapat nilai A ya. 3 kali ya? 3 kali dapat nilai A ya. Oke deh, itu dari nilai raportnya ya kita lihat. Dan saya bilang tadi nilai raport yang mata pelajaran turun loh. Dari dapat B ke C, tapi dia bisa naik ke A. Nah, kok bisa sih nilai raportnya seperti ini lolos? Sekarang kita menganalisa dari pemilihan jurusannya, strategi pemilihan jurusannya. Karena itu benar-benar mendukung kita bagaimana lolosnya. Karena kita akan melihat dari daya saingnya, keketatannya juga kita akan lihat. Sekarang kita akan membandingkan keketatan jurusan dari ISBI Antropologi Budaya dan UIN Gunung Jati Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Pertama kita akan melihat dari antropologi budayanya di ISBI. Tahun 2021 kemarin ISBI Antropologi Budaya memberikan kuota 20. Dan kalau kita lihat dari peminat tahun 2000 sebelumnya, tahun 2020, dia peminatnya ada sekitar 102 orang. Dan tingkat persentasenya tinggi, 19%, bisa membuktikan bahwa keketatan di jurusan ini sangat kecil banget atau sepi peminat. Lalu kalau kita bandingkan dengan jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat UIN Sunan Gunung Jati, mereka tahun 2021 memberikan kuota 37. Kuotanya lebih gede sih dari Antropologi Budaya, tapi kita lihat dari peminatnya. Peminat tahun sebelumnya, tahun 2020 ada sekitar 384. Lebih besar dibandingkan dengan peminatnya Antropologi Budaya tadi. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa keketatan dari Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat itu lebih ketat dibandingkan dengan Antropologi Budaya. Berarti dia tepat sekali memilih di jurusan pertama ya. Karena pun dia naruh di pilihan pertama si Ilmu Komunikasi ini, saya tidak jamin dia bisa bersaing dengan mereka karena dengan nilai raport yang standar tadi, yang nilai rata-ratanya masih di bawah 85-an. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau punya faktor yang besar, faktor pendukung yang besar bisa lolos sih. Tapi kita lihat nanti faktor pendukungnya gimana ya. Nah, kalau kita lihat dari faktor wilayahnya, SMA dia ini di Bandung dan ISBI juga di Bandung. Jadi faktor wilayah juga mendukung. Kalau kita lihat dari alumninya sebenarnya nggak ada sih alumni yang lolos di ISBI. Baru dia yang lolos di ISBI. Lalu kita lihat dari faktor pendukungnya di piagamnya. Mungkin di piagamnya ini yang mendukung dia lolos SNMPTN. Dia lampirkan sertifikat organisasi, lalu dia lampirkan juga sertifikat juara kelas. Lalu piagam terakhir yang dia lampirkan yaitu piagam juara 3 Cipta Puisi tingkat provinsi. Mungkin piagam ini yang mendukung dia lolos SNMPTN. Kesimpulannya ialah kenapa dia bisa lolos. Pertama dari strategi pemilihan jurusan yang dia tepat, terus piagam juga mendukung banget, terus faktor wilayah juga. 3 hal itu yang bisa mendukung dia lolos SNMPTN. Meskipun nilai raportnya biasa-biasa aja, standar, nilai rapor yang jelek, dan nggak sampai kok nilai rata-ratanya 90-an atau 85-an. Mungkin nilai rata-ratanya 83-an ya. Terus juga dia nggak punya track record alumni di ISBI, baru dia lolos di ISBI. Jadi untuk kalian kalau nilai rapor kalian kayak gini ya, kalian jangan pesimis kalau nggak lolos. Yang penting kalian benar-benar mengatur strategi pemilihannya, terus punya piagam pendukung juga. Terus faktor wilayahnya juga mendukung gitu. Terus dicek juga mungkin track record alumni juga ada di PTN yang kalian tuju gitu ya. Jadi jangan pesimis. Tetap optimis meskipun nilai raport kalian jelek. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian suka tinggal di like saja dan subscribe channelnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya jadi Erensyah, pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.